sukacita bagi kita semua hari ini, amin. Amin. Yang bersukacita, mari sama-sama kita bersatu dalam doa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan semua hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau memuji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau baik dan teramat baik buat kami. Kami tahu kami hari ini ada itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan.
Yes, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend.
Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sepanjang minggu ini Engkau mengurapi, memberkati kami, menyertai kami, melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Mu Tuhan. Setiap pagi selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat sukacita yang meluap, yang melimpah ini Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami lakukan. Biarkan kami juga mengerti, memahami firman-Mu yang harus kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mau katakan kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada. Saya berdoa kiranya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Dan kita semua ada dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan menuntaskan kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Kalau di minggu yang lalu kita belajar agar kita tidak tergoda oleh tawaran iblis terhadap mamon, ya, atau kekayaan, maka di minggu ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus menjawab perkataan iblis tersebut. Ya, mari kita perhatikan ayat di dalam Matius 4 ayat 10 dan 11. Matius 4 ayat 10 dan 11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, ketika Tuhan Yesus diberi tawaran kekayaan dunia ini, Tuhan Yesus sama sekali tidak mengadakan negosiasi kepada iblis, melainkan Dia berkata kepada iblis untuk enyah dari hadapannya. Bagaimana kalau manusia yang menghadapi tawaran iblis? Bahwa iblis menawarkan popularitas, iblis menawarkan kekayaan dan kenikmatan hidup. Di dalam Markus 8 ayat 36, Markus 8 ayat 36 dikatakan gini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa seseorang mungkin saja mendapatkan begitu banyak kekayaan di dalam kehidupannya. Namun bila karena kekayaannya itu membuat dirinya harus kehilangan keselamatannya, lalu pertanyaannya untuk apa ya semua kekayaan yang diperoleh? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, Tuhan Yesus ingin mencelikkan mata dari para pendengarnya bahwa mencari materi tentu saja boleh, ya, karena jangan sampai kita hidup dan menjadi beban bagi orang lain. Kita harus bekerja dengan baik dan bahkan harus menjadi berkat. Katakan amin. Harus menjadi berkat bagi orang lain. Namun jangan sampai mencari materi hingga membuat diri kita sendiri terhilang. Mengenai hal ini, Tuhan Yesus berkata kepada iblis untuk enyah. Namun manusia seringkali bukan mengenyahkan iblis, malahan bernegosiasi dengan iblis. Bagaimana cara manusia bernegosiasi dengan iblis? Bisa jadi dengan mencari pengelarisan kepada orang-orang pintar, ataupun menjalankan usaha dengan menghancurkan usaha orang lain, dengan kompensasi bahwa nanti keuntungannya akan diberikan kepada gereja, ya kan, untuk pekerjaan Tuhan. Berapa banyak pengusaha yang menjalankan usahanya dengan penuh kejahatan dan kebusukan, hingga ada banyak orang Kristen yang tertangkap aparat hukum. Di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, harus berhikmat agar jangan sampai mencari mamon dengan menjadi hamba mamon. Jangan sampai kita mencari uang dengan menghamba kepada uang. Firman Tuhan mengajarkan agar kita cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Segala tindakan kehidupan dan pekerjaan kita haruslah cerdik, katakan amin. Harus penuh strategi. Namun itu semua harus dilandasi dengan ketulusan hati. Tuhan Yesus sama sekali tidak melarang anak-anaknya untuk mencari mamon. Bahkan Tuhan Yesus memberikan nasihat di dalam Lukas 16 ayat 9.
Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi di sini kita harus memiliki cara pandang yang benar tentang mamon. Kita boleh memakai mamon, boleh mencari materi dan kekayaan. Namun jangan sampai kita jatuh di dalam dosa kekayaan. Jangan sampai hati kita melenceng dan akhirnya menyembah kepada mamon. Baik, kita kembali ya dalam peristiwa pencobaan di padang gurun. Setelah itu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada iblis dalam Matius 4 ayat 10. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tuhan Yesus menegaskan kepada iblis bahwa iblis seharusnya menyembah kepada Tuhan dan berbakti atau melayani Tuhan saja. Tentu saja hal ini sudah tidak lagi dikerjakan oleh iblis sejak kejatuhannya di dalam dosa. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada anak-anaknya agar kita menyembah dan melayani Tuhan saja, bukan iblis, bukan mamon. Kita boleh menggunakan mamon untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, namun harus hati-hati agar kita tidak mengalami tipu daya karena mamon. Mamon itu bisa menipu seseorang dengan daya tarik. Semua orang pasti ingin hidup nyaman, ingin hidup berkelimpahan, memiliki banyak materi sehingga apapun yang kita inginkan di dunia ini dapat kita miliki. Bahkan juga kita menjadi orang yang dihargai dan dihormati oleh banyak orang karena kita punya mamon. Matius 13 ayat 22 katakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Matius 13 ayat 22 ini ya, mengatakan bahwa seseorang yang memiliki banyak materi ya, harus hati-hati agar tidak tertipu dan tidak diperdaya oleh mamon. Demikian juga dengan orang yang mencari materi dan kekayaan agar tidak kehilangan kendali dalam mencari materi. Bekerja itu harus, namun jangan sampai pekerjaan itu malah menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Seperti perkataan Tuhan Yesus kepada iblis agar iblis menyembah dan berbakti kepada Tuhan saja, demikianlah yang Tuhan inginkan terhadap hidup kita. Agar kita menyembah dan berbakti kepada Tuhan saja, kita harus hidup menomorsatukan Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat ya Bapak Ibu, Saudaraku, sebuah kisah seorang muda yang kaya raya ya, namun dikecam oleh Tuhan Yesus. Di kisah Matius 19 ayat 16-26. Matius 19 ayat 16-26 menceritakan bahwa ada orang muda yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus mengatakan perintah hukum Taurat bagian kedua, yaitu hubungan antara sesama manusia. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, ya, menghormati orang tua. Lalu orang muda itu berkata bahwa ia telah melakukan semuanya itu dari sejak mudanya. Lalu Tuhan Yesus berkata untuk jual segala miliknya dan berikan harta itu kepada orang miskin. Karena hal itu, maka orang muda itu pergi dengan sangat sedih. Kenapa? Karena hartanya sangat banyak. Kisah ini menceritakan bahwa orang kaya ini adalah orang yang baik. Terbukti bahwa hukum Taurat dalam hubungan dengan sesama manusia telah dilakukan olehnya dengan baik. Namun dalam hubungannya dengan Allah atau hukum Taurat bagian pertama sama sekali ia tidak lakukan. Ternyata di hatinya penuh dengan mamon. Mamon telah menjadi tuan dalam hidupnya. Dan ia telah tertipu dan terperdaya oleh mamon yang sangat memikat ini. Maka dari peristiwa ini ya, yang tertulis di dalam kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas ini mengajarkan kita bahwa kalau bukan Tuhan yang menjadi tuan atas harta kekayaan kita, maka mamonlah yang menjadi Tuhan, yang menjadi tuan atas hidup kita. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus berbakti dan melayani Tuhan, bahwa termasuk dengan harta kekayaan atau mamon kita. Bawalah mamon itu
kepada Tuhan, maka tipu daya mamon akan hilang kuasanya. Bawalah mamon itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka kekuatan jahat mamon itu akan lenyap. Katakan amin. Ketika harta kekayaan kita digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka tipu daya mamon akan kehilangan kuasanya. Jadi marilah kita hidup dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan dan bukan untuk mamon. Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali lagi ke peristiwa pencobaan. Setelah Tuhan Yesus mengusir iblis, dikatakan bahwa iblis pergi dan para malaikat melayani Yesus. Ketika itu Tuhan Yesus begitu lapar amat sangat. Namun ia menang terhadap godaan iblis. Dalam peristiwa pencobaan yang ditulis di kitab Lukas, dikatakan bahwa setelah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dan menunggu waktu yang baik untuk terus mencoba Yesus. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Allah terus dicobai oleh iblis sepanjang kehidupan, maka kita juga harus waspada. Kita harus waspada di dalam hidup kita agar tidak jatuh di dalam tipu daya iblis. Ingat bahwa iblis tidak selalu datang dengan wujud yang menyeramkan, namun dengan wujud tipu daya kekayaan. Ya. Di Lukas 8 ayat 14 dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang malang. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Hugisi yang saya kasihi, di sini terlihat dengan jelas bahwa kekayaan dan kenikmatan hidup bisa menghimpit seseorang. Bahkan seseorang yang dimaksudkan di dalam ayat Lukas 8 ayat 14 ini, ya, adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menarik ayat tersebut dalam masa sekarang ini, maka orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang ada di gereja, ada di persekutuan, ada yang sedang mendengarkan khotbah saya ini, dan sebagainya. Dan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tersebut ternyata bisa bertumbuh. Mungkin ia menjadi pelayan, aktivis, bahkan majelis pengurus atau pelayan firman. Namun pada perjalanan berikutnya mereka terhimpit oleh kekayaan dan kenikmatan hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat peristiwa tersebut, sungguh ironis. Karena orang yang terhimpit pertumbuhannya di dalam firman itu bisa saja telah sukses di dalam kehidupannya. Bisa jadi juga di dalam kesuksesan pelayanannya, ya, mereka sudah berhasil, tapi mereka terhimpit pertumbuhan. Maka dari hal ini kita harus benar-benar hati-hati Bapak Ibu Saudara, supaya jangan sampai keberhasilan kita di dalam kehidupan, keberhasilan kita di dalam pelayanan justru menjauhkan kita dari Tuhan. Katakan apa? Bapak Ibu Saudaraku, kita telah membahas 4 bagian dalam pencobaan Tuhan Yesus ini. Maka di akhir daripada bagian keempat ini, izinkan saya memberikan kesimpulan dari bagian pertama, kedua, dan ketiga, dan sampai keempat ini. Ada beberapa poin, tepatnya 5 poin yang saya harap kita semua memahami, ya, dan mengerti dari 4 bagian yang telah disampaikan. Yang pertama, seperti Tuhan Yesus yang dicobai di dalam penderitaan di padang gurun, maka kita juga harus menyadari bahwa kehidupan kita, anak-anak Tuhan, tidak ada yang kebal dari penderitaan dan masalah. Amin. Jangan alergi dengan masalah dan penderitaan, namun hadapi itu semua dengan terus percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan menolong kita. Yang kedua, Tuhan Yesus yang sedang lapar amat sangat diprovokasi oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Kalau iblis yang meminta, pastilah dengan maksud yang tidak benar. Itu saja. Karena itu sekalipun hidup kita sulit, sekalipun hidup kita terjepit, jangan terprovokasi oleh jalan keluar yang tampaknya cepat dan tepat. Yang ketiga, hal yang paling penting selain roti atau makanan adalah firman Tuhan atau pribadi Tuhan itu sendiri. Kebutuhan jasmani itu penting Bapak Ibu Saudara, dan tidak boleh diabaikan. Namun kebutuhan roh dan jiwa kita akan firman Tuhan itu juga sangat penting, karena urusannya adalah
Jangan sampai tubuh jasmani terpenuhi kebutuhannya, namun manusia roh kita terlupakan. Yang keempat, berhati-hatilah dengan popularitas dan nama besar di hadapan manusia. Ingat bahwa Tuhan Yesus tidak mau menjatuhkan diri di bait suci dan mempertontonkan dirinya kepada ribuan orang, karena urusan menjadi populer dan tenar itu urusannya Allah Bapaknya, bukan urusan Yesus. Demikian juga dengan diri kita sebagai pelayan Tuhan. Ya. Urusan populer adalah urusan Tuhan. Katakan amin. Sementara kita wajib untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan saja. Setelah kita melakukan tugas-tugas kita, haruslah kita berkata, seperti di dalam Lukas 17 ayat 10, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Yang kelima, berhati-hatilah dengan mammon. Jadilah tuan atas mammon. Waspadalah dengan kekayaan dan kenikmatan hidup. Teruslah bekerja dengan tetap mengandalkan Tuhan agar kekayaan, materi, dan mammon yang kita miliki digunakan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih karena di bagian akhir dari kisah pencobaan Yesus di padang gurun, kami belajar banyak hal, Tuhan. Yang pertama, Tuhan, bahwa kami tidak akan takut dan tidak akan alergi dengan masalah penderitaan. Dan kami percaya bahwa kami mampu menghadapi itu semua karena Tuhan Yesus menyertai dan menolong kami. Tuhan Yesus, kami juga tahu bahwa ketika Engkau ada di dunia ini dengan kondisi yang lapar amat sangat, Engkau diprovokasi oleh iblis, maka kami mau, Tuhan, walaupun dalam kehidupan yang sulit dan terjepit, kami tidak mau terprovokasi oleh jalan keluar yang nampaknya cepat tepat, yang datang dari iblis dan bukan datang dari Tuhan. Kami juga mau, Tuhan, bahwa hidup kami memang kebutuhan jasmani kami harus terpenuhi, tapi kami tahu bahwa makanan roh dan jiwa kami adalah firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang dikuasai oleh mammon. Kami menjadi tuan atas mammon. Dan kami mau bahwa kemuliaan, popularitas adalah milik Tuhan, bukan milik kami. Itu adalah urusan dan bukan urusan kami. Terima kasih buat berkat firman. Kami sudah mendengarkan firman dan kami akan aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Karena itu saudara-saudaraku yang jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan
Selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Happy Sunday, Jemaat Homestay yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.